with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini Tasya akan menjelaskan mengenai sterilisasi dan disinfeksi yang merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Sterilisasi dan disinfeksi bertujuan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit sehingga keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan dapat terjaga. Baik, yang pertama, cuci tangan biasa. Cuci tangan biasa adalah proses membersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun untuk menghilangkan kotoran serta mengurangi jumlah kuman. Tujuannya adalah mencegah penularan infeksi dan mencegah kebersihan tangan. Langkah-langkahnya yaitu ada 6 langkah. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir, gunakan sabun secukupnya, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, kuku putarkan searah dengan jarum jam, kemudian kuncikan, ibu jari memutar masuk ke dalam dan bilas dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan tisu ataupun handuk bersih. Cuci tangan biasa dilakukan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien untuk mencegah penyebaran kuman. Yang kedua, cuci tangan bedah merupakan pembersihan tangan dan lengan sebelum tindakan operasi menggunakan daging steril. Tujuannya adalah mengurangi jumlah mikroorganisme pada tangan tenaga kesehatan dan mencegah infeksi selama tindakan operasi. Langkah-langkahnya, lepaskan seluruh perhiasan yang ada di tangan, kemudian basahi tangan sampai lengan, bersihkan atau sikat kuku bila diperlukan. Kemudian gosok tangan hingga siku selama 2-5 menit, bilas dari ujung siku ke ujung jari, dan keringkan menggunakan handuk steril. Cuci tangan bedah dilakukan sebelum operasi untuk menjaga area tindakan tetap steril. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan steril. Sarung tangan steril atau handscoon steril digunakan untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari kontaminasi selama tindakan invasif. Langkah-langkah penggunaannya: buka kemasan steril dengan benar, pegang bagian dalam sarung tangan pertama, gerakan sarung tangan pertama dengan tidak memegang yang ada di luar handscoon. Kemudian masukkan tangan lainnya ke sarung tangan kedua dengan tidak memegang dalam dari handscoon steril. Dan yang kelima, sesuaikan posisi sarung tangan tanpa menyentuh bagian luar yang steril. Baik, penggunaan sarung tangan steril sangat penting untuk mempertahankan prinsip aseptik selama tindakan. Yang keempat, menggunakan jas operasi dan masker. Masker dan jas operasi merupakan alat pelindung diri yang digunakan sebelum melakukan tindakan steril. Cara memakai masker: pegang tali masker, tutup hidung dan mulut dengan sempurna, sesuaikan hingga masker terpasang rapat. Kemudian, cara memakai jas operasi: ambil jas steril, masukkan kedua tangan ke lengan jas, kemudian ikat bagian belakang dengan bantuan petugas lain. Penggunaan masker dan jas operasi membantu mencegah kontaminasi pada area tindakan. Yang kelima, disinfeksi tingkat tinggi dengan cara rebus. Metode ini dilakukan dengan menggunakan air mendidih untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme penyebab penyakit. Langkah-langkahnya: cuci alat hingga bersih, masukkan alat ke dalam panci, pastikan seluruh bagian alat terendam air, rebus selama 20 menit. Setelah air mendidih, angkat menggunakan penjepit atau alat steril yang biasa kita sebut dengan korektor. Metode rebus merupakan cara sederhana dan efektif untuk melakukan disinfeksi tingkat tinggi. Yang keenam, disinfeksi tingkat tinggi dengan cara kimia. Metode ini menggunakan larutan disinfeksi untuk alat yang tidak tahan terhadap panas. Langkah-langkahnya: bersihkan alat terlebih dahulu, rendam alat dalam larutan disinfektan sesuai standar, tunggu sesuai waktu yang ditentukan, bilas menggunakan air steril apabila diperlukan, keringkan dan simpan dengan benar. Metode ini banyak digunakan untuk alat kesehatan tertentu yang sensitif terhadap suhu tinggi. Yang ketujuh, disinfeksi tingkat tinggi dengan cara dikukus. Metode ini memanfaatkan uap panas untuk membunuh mikroorganisme. Langkah-langkahnya: bersihkan alat terlebih dahulu, susun alat dalam pembungkus, panaskan hingga menghasilkan uap. Kukus selama 20 menit, dinginkan sebelum digunakan kembali.
dikirim ke unit sterilisasi, alat harus dipersiapkan dengan baik untuk mencegah kontaminasi. Langkah-langkahnya, bersihkan alat setelah digunakan, periksa kondisi alat, kelompokkan berdasarkan jenisnya, bungkus sesuai prosedur, berikan label identitas, kirim ke unit sterilisasi. Proses pengiriman yang benar akan membantu menjaga kualitas sterilisasi alat kesehatan. Oke, baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, disinfeksi tingkat tinggi, dan pengiriman alat yang disterilkan. Dengan menerapkan prosedur sterilisasi dan disinfeksi yang benar, risiko infeksi dapat diminimalkan sehingga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan tetap terjaga. Baik, terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.